Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairu Ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ista'adattum. Tangan diangkat sejajar bahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surah Yunus ayat 5. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan dalil pelajaran matematika. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Ulumul Hisab. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi pembagian dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan belajar pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pekan kemarin kita sudah belajar tentang pembagian dengan cara melingkari ya. Nah, di mana angka pembagi itu adalah jumlah angka yang ada di dalam lingkaran itu, dan hasil baginya itu adalah jumlah lingkarannya ya, solih-solihah. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga sering loh menjumpai pembagian ya. Hanya saja mungkin antum belum tahu, oh ternyata cara ini bisa diselesaikan dengan menggunakan pembagian dalam matematika. Masya Allah ya, solih-solihah ya. Ternyata ilmu matematika ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita ya. Nah, coba kita perhatikan ya, bagaimana pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, Lia mempunyai 6 es krim. Nah, Lia ingin membagikannya kepada Fitri dan Anis. Jadi, dia membagi es krim tersebut menjadi 3 bagian sama rata. Nah, ingat ya, Lia memiliki 6 es krim. Ada 6 es krim. Nah, kemudian Lia ingin membagikannya kepada Fitri dan Anis. Nah, dan ingin membagikannya itu sama rata. Berapa banyak es krim yang dimakan oleh mereka masing-masing? Nah, kita akan jawab bersama ya, solih-solihah. Cara menjawabnya, tadi ada 6 buah es krim. Kemudian es krimnya kan dibagi 3. Untuk siapa saja? Untuk Lia, kemudian Fitri dan Anis. Nah, berarti 6 es krim itu dibagi menjadi 3 anak ya. 6 es krim dibagi ke 3 anak. Nah, setiap anak akan mendapatkan berapa es krim?
Coba kita perhatikan gambar ini. Kita di sini buat ada 6 es krim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 es krim. Kemudian di sini es krimnya kan akan dibagi untuk 3 anak ya, untuk 3 orang. Lia, Fitri, Anis. Nah, berarti supaya adil dan sama rata, mereka mendapatkan berapa es krimnya. Coba kita bagi rata ya menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, setiap anak itu mendapat 2 es krim. Jika setiap anak mendapat 2 es krim, maka akan dibagi secara adil dan rata. Nah, jika kalian masih kesulitan, kalian bisa ya menggunakan cara yang lingkaran untuk mengerjakan soal ini. Sebenarnya ini kan sama ya, sama-sama pembagian 6 dibagi 3. Jadi bagaimana supaya kalian bisa menentukan setiap anak itu mendapat es krim. Nah, ini bisa menggunakan cara yang kemarin ya. Baik, tadi kan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Nah, jika dibalik, berarti kan sebanyak 3 orang mendapatkan 2 es krim. Maka kalimat matematikanya menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. Coba kita perhatikan ya. 6 dibagi 3 kan sama dengan 2. Nah, kalau dalam perkalian 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Jadi sebenarnya matematika dan pembagian itu memang saling berhubungan, solih-solihah. Perkalian dan pembagian itu berkaitan. Nah, jadi 3 kali 2 sama dengan 6 gitu kan. Nah, 6 jika dibagi 3 sama dengan 2. Begitu juga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Makanya ini hanya muter-muter aja rumusnya. Oleh karena itu, kalau seandainya antum menghafal dan bisa mengingat, kan kemarin kita sudah belajar konsep perkalian. Kemudian ketika antum bisa menghafalkan perkalian itu ya, tabel perkalian, itu akan sangat mudah antum menebak pembagian ini. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua. Sekolah Khairul Ummah memiliki 5 buku tulis. Buku tersebut akan dibagikan kepada Fatih, Furqon, Faik, Laili, dan Arkan. Mereka mendapatkan hadiah karena pekan ini juara KHS. Berapakah buku yang diperoleh oleh setiap siswa? Ingat, coba perhatikan gambar ini ya. Tadi ada berapa buku yang dimiliki oleh sekolah Khairul Ummah? Ada 5 ya. Nah, kita gambarkan di sini bukunya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian tadi kan akan diberikan ke 5 siswa ya. Fatih, Faik, Furqon, Laili, Arkan. Nah, berarti supaya mereka semua mendapatkan buku yang jumlahnya sama itu akan apa? Setiap anak mendapat berapa ini? Nah, coba kira-kira dapat berapa? Kan bukunya 5, mau dibagikan ke 5 anak. Berapa kira-kira dapatnya? Setiap anak dapat berapa? Ya, setiap anak akan mendapatkan 1 buku tulis ya. Jadi Fatih mendapat 1 buku, Faik dapat 1 buku, Furqon 1 buku, Laili, Arkan dapat 1 buku. Nah, tadi kan berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. 5 buku dibagi ke 5 anak sama dengan 1. Setiap anaknya dapat 1 buku. Nah, jika dibalik ya, sebanyak 5 siswa mendapatkan 1 buku tulis, maka kalimat matematikanya 5 kali 1 sama dengan 5. Ya, 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, ini juga sama saja solih-solihah. Perkalian itu sama apa dengan pembagian itu saling berkaitan, saling berhubungan. Kalau 5 kali 1 sama dengan 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1.
Begitu juga kalau diputar-putar seperti itu. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, makanya kalau antum paham perkalian, hafal perkalian, insya Allah pembagian itu nanti akan mudah ya mengerjakannya. Oke, baik soleh-solihah. Nah, bagaimana kira-kira pembagian dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dibayangkan tidak? Oh, ternyata seperti itu ya pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya kan kita sering ya mengalami seperti itu. Misalnya kita ingin membagi makanan sama-sama rata, memotong sesuatu yang sama-sama panjang. Nah, ini membutuhkan matematika ya. Apalagi dalam Islam kan kita harus bersifat adil kan? Adil. Nah, ini sangat penting sekali ya. Pembagian untuk kehidupan sehari-hari. Nah, coba di rumah antum kerjakan 2 soal berikut ya untuk latihan di rumah ya, supaya antum bisa semakin paham dengan pembagian ini. Soal yang pertama ya. Sekolah Khairul Ummah memiliki 9 buku tulis. Buku tersebut akan dibagikan kepada Syifa, Nadia, dan Rahma. Mereka mendapatkan hadiah karena juara lomba Pildacil. Berapakah buku yang diperoleh oleh setiap siswa? Nah, perhatikan ya nak. Bukunya ada 9. Kemudian 9 buku itu akan dibagikan ke 3 anak. Siapa saja? Syifa, Nadia, dan Rahma. Nah, kira-kira 9 buku dibagi ke 3 anak ini supaya dapatnya adil nih. Mereka dapat berapa buku? Jadi setiap anaknya itu dapat berapa buku? Nah. Baik, soal selanjutnya ya. Kerjakan di rumah ya untuk latihan. Nah, soal yang kedua itu, Lidan memiliki 3 ekor kucing. Dia akan memberi makan kucingnya dengan ikan asin. Lidan memiliki 6 ikan asin. Dia akan membagikannya secara adil dan merata. Berapa ikan asin yang didapatkan masing-masing kucing? Nah, ingat ya. Ikan asinnya ada 6. Lidan punya 6 ikan asin. Sedangkan kucingnya, Lidan punya 3 ekor kucing. Nah, supaya adil berarti setiap kucing itu dapat berapa, solih-solihah? Ikan asinnya 6, kucingnya 3. Satu kucing dapat berapa ikan asin? Nah, kerjakan ya di rumah ya. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.